Ada 3 hal yang perlu kalian ketahui sebelum mulai konten dan sebelum berjualan produk digital. Apa aja? Tonton video ini sampai selesai. Udah janji sama diri sendiri, pengen konten, pengen konsisten, mulai dari minggu depan, bulan depan, ujung-ujungnya nggak mulai-mulai. Soalnya bingung, mau bikin konten tentang apa, mikirin konten pertamanya tentang apa, terus harus mulainya dari mana? Nah, kalian pasti butuh informasi yang aku sampaikan ini nih. Yang pertama, teman-teman harus punya kreator favorit. Teman-teman harus pilih 3-5 kreator favorit yang nanti konten-kontennya bisa teman-teman modifikasi. Ingat, bukan hanya meniru, tapi teman-teman harus bisa memodifikasi. Dan pastinya teman-teman pilih 3-5 kreator yang kontennya tuh kira-kira bisa teman-teman bikin kembali atau recreate. Jadi jangan terlalu memilih kreator yang udah high spec, udah ilmunya tinggi banget sampai kita sendiri bingung harus nirunya dari yang mana. Tapi teman-teman bisa nih ngelihat 3-5 kreator yang kira-kira kalau aku bikin konten seperti dia, aku bisa nih. Dan nantinya teman-teman bisa modifikasi konten mereka, bisa di captionnya, CTA-nya, videonya, temanya, cara ngomongnya, itu bisa teman-teman modifikasi. Tapi paling enggak, ide-idenya ini sudah ada dulu dari 3-5 kreator yang teman-teman pilih. Kita nggak bisa semuanya original atau semuanya harus sesuai dengan ide teman-teman sendiri. Boleh aja kalau teman-teman orangnya perfeksionis, tapi mau sampai kapan nunggu ide kesempurnaan itu datang? Dan itu akan bikin teman-teman stuck atau nggak mulai-mulai karena teman-teman selalu pengennya sempurna, selalu pengennya perfect dulu. Nggak bisa deh handphonenya belum ada, nggak bisa deh belum pakai iPhone, nggak bisa deh settingan rumahnya masih amburadul gitu ya. Jadi selalu menunda-nunda. Tapi kalau teman-teman mau nih mutusin buat mulai, teman-teman bisa pilih aja dulu 3-5 kreator yang bisa teman-teman tiru kontennya dan modifikasi konten-konten mereka. Yang kedua, teman-teman harus masa bodoh. Masa bodoh ngapain? Masa bodoh buat mikirin algoritma Instagram, masa bodoh ke viewers teman-teman, masa bodoh ke followers teman-teman. Teman-teman harus pikirinnya apa? Fokus ke skill yang teman-teman bisa terus update, terus tambahin. Jadi jangan mikirin dulu hasilnya, jangan mikirin dulu penjualannya, tapi fokus buat tingkatin skill teman-teman supaya nanti ada hasil penjualannya. Nggak mungkin kita bisa dapetin penghasilan kalau skill kita masih gini-gini aja. Kalau skill teman-teman sama kayak tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jadi nggak akan bisa nambahin penghasilan kalau kita nggak bisa kasih value, nggak bisa kasih skill kita melalui konten-konten kita. Yang pertama, teman-teman harus upgrade skill teman-teman, terutama skill ngonten, skill editing, skill berbicara, dan skill menulis. Menulis apa? Caption, CTA, hook, itu semuanya perlu skill menulis. Gimana caranya? Banyak denger, banyak cari informasi, dan serap semua itu, pahami, dan terus praktekkan setiap ilmu-ilmu yang sudah teman-teman dengar. Percuma teman-teman cuma dengerin ilmu, cuma dengerin podcast, cuma dengerin kelas, ikut kelas sana-sini, tapi teman-teman nol di prakteknya. Jadi nilai prakteknya tuh nggak ada. Teman-teman isi terus ilmu dan informasi, tapi nggak pernah dipraktekkan. Buat apa? Sayang-sayang loh duit yang udah teman-teman keluarin buat beli kelas, waktu yang udah teman-teman habiskan buat nonton podcast, nonton informasi, nonton konten kayak gini, tapi teman-teman nggak pernah praktekin itu semua. Mendingan praktek 5-15 menit sehari dibanding teman-teman cuma ngisi ilmunya doang tapi nggak pernah praktek. Praktek sebentar-sebentar itu akan lebih baik dibanding nggak sama sekali. Jangan pernah nunggu sempurna, kesempurnaan itu cuma punya Tuhan. Jadi teman-teman fokus, praktekin minimal 15 menit terus naik jadi setengah jam, naik lagi jadi 1 jam. Dari situ teman-teman bakal mulai konsisten dan terbiasa untuk mempraktekkan setiap ilmu yang sudah teman-teman terima. Yang ketiga, yang terakhir, dan ini yang paling penting, kenapa sih orang yang jualan produk digital kok produknya kurang laku atau bahkan belum ada penjualan sama sekali? Karena apa? Karena mungkin teman-teman fokus ke jualan. Jangan jualan produknya dulu, tapi jualan masalahnya dulu. Masalahnya apa? Yang dimaksud dengan jualan masalah tuh gini, teman-teman bikin konten itu pastinya ingin menyelesaikan sebuah masalah, betul ya? Sama seperti teman-teman nonton konten aku ini, teman-teman ingin masalah teman-teman dalam menjual produk digital itu
selesai. Ibaratnya teman-teman bisa mendapatkan penjualan dari produk digital teman-teman dengan cara apa? Dengan cara 3 hal yang aku sebutkan di video ini. Nah, aku bantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Teman-teman juga sama, harus bisa menyelesaikan masalah orang lain di luar sana yang berhubungan dengan produknya teman-teman. Jadi bikinlah konten yang sesuai dengan audiens teman-teman, bikin konten yang relate supaya nanti teman-teman bisa kasih solusinya. Solusinya apa? Ya melalui produknya teman-teman. Jadi share lah masalah-masalah audiensnya teman-teman sendiri yang mungkin itu juga jadi masalah teman-teman. Misalnya kalau ibu-ibu ya punya anak gak doyan makan, itu masalah rata-rata ibu-ibu nih yang punya anak umur balita, rata-rata gak doyan makan, susah diatur, pengennya main gadget terus, atau susah buat ngatur waktu gitu ya, buat waktu tidur siang, waktu makan, waktu untuk minum susu gitu ya. Nah teman-teman selesaikan masalah-masalah ini lewat apa? Lewat produknya. Contoh produknya seperti apa? Bisa planner, bisa tips untuk mengatur jam tidur anak, bisa juga untuk menu MPASI anak, atau bisa juga produk-produk games anak. Nah itu semuanya bisa membantu masalah ibu-ibu tadi. Nah semuanya itu teman-teman kemas gitu ya, jadi konten teman-teman sendiri, mulai dari share masalahnya, solusinya di caption, sampai penawaran produknya, yang nanti produknya kalau misalnya teman-teman sudah share, saat audiensnya sudah mendapatkan manfaat dari setiap konten teman-teman, pasti mereka mau untuk check out dan beli produknya. Kenapa? Karena mereka sudah dapetin solusinya di konten teman-teman, dengan harapan kalau membeli produknya pasti itu lebih bermanfaat lagi dibanding konten-konten yang sudah di-share gitu ya. Kalau dari kontennya aja ini udah bermanfaat banget, apalagi saat aku membeli produknya. Nah, audiens akan berpikir seperti itu. Jadi dengan ngelakuin 3 hal tadi, teman-teman tuh bukan cuman ikut-ikutan bikin konten, tapi teman-teman bisa jadi lebih terarah untuk membuat konten teman-teman sendiri. Mulai dari ngeliatin kreator yang sudah berhasil, mulai dengan cara evaluasinya, mulai dengan fokus ke upgrade skillnya, bukan cuman ke jumlah followers dan viewers. Dan yang terakhir tadi, teman-teman fokus selesaikan masalah dari audiensnya teman-teman. Cara ini juga yang aku pakai di setiap konten-konten aku, dan terus aku evaluasi dan ulangin lagi cara 1, 2, 3 ini, dan terbukti dengan aku menjalankan 3 hal ini, penjualanku tuh rata-rata stabil setiap bulannya. Jadi aku harap ini teman-teman bisa coba juga dan praktekin langsung ya, jangan cuman habis ini nonton terus teman-teman lupa, harus langsung dipraktekkan. Setia di hal kecil, nanti Tuhan tambahin hal yang lebih besar. Semangat!